Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap jamaah Majelis Taklim Darul Muhibbin, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, Allah masih mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, majelis rutin setiap malam Kamis. Mudah-mudahan Allah akan terus menuntun kita, membimbing kita selalu berada di jalannya, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk bikin bab baru, bab tentang istinja, ya. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Pasal tentang istinja. Istinja itu cebok. Wa adabi qadil hajati, dan adab tata krama orang buang hajat, ya, buang air besar, buang air kecil. Wal istinja'u wa huwa min najawtu syai'a ay qata'tuhu wa ka'annal mustanjiya yaqta'u bihil adha an nafsihi wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Istinja, ya, istinja yang diambil dari kata najah, najau. Istinja fi'il madhi sulasi mujarrad itu najah, wazannya fa'ala, lalu pindah ke wazan istaf'ala menjadi istanja, lalu ditasydid istanja yastanji istinjaan, ya. Jadi istinja itu diambil kata najautu syai'a ay qata'tu. Istinja diambil kata najah, najah itu qata'a. Maka faka'an al mustanjiya yang taubil ada nafsi, ya. Seolah-olah orang yang sedang cebok itu sedang memutus kotoran dari dirinya. Jadi cebok itu artinya apa? Memutus kotoran dari diri. Memutus artinya menghilangkan. Nah, hukumnya cebok itu wajib karena keluarnya, mohon maaf, tai atau kencing. Ketika berak atau buang air kecil itu hukumnya wajib istinja, wajib cebok. Cuma masalahnya apa harus segera? Kata ulama tidak. Ya, setiap buang air, baik air besar, air kecil, cebok hukumnya wajib. Cuma nggak harus segera. Segeranya kapan? Kalau sudah mau sholat. Misalnya jam 9 kencing belum cebok, tidak apa-apa. Ceboknya nanti kalau yang wajib mau sholat zuhur. Tentu yang bagus ya sekali kencing langsung
cebok ya. Nah, wajib cebok ini tidak berlaku bagi para nabi. Nabi itu kalau buang air nggak wajib cebok. Kenapa? Li'anna fudolatihim tahiratun. Karena kencing dan mohon maaf tainya nabi itu suci ya. Jadi nabi itu suci lahir batin ya. Kencing nabi itu suci ya. Tainya nabi suci dan gak bau. Kencing nabi itu wangi ya. Itu kencingnya. Lagi kita ini sudah pakai minyak wangi tetap aja gak wangi, kalah minyak wanginya. Nah, dalam syarahnya dikatakan bahwa yundab ya, cebok itu hukumnya aslinya wajib, tapi terkadang cebok itu hukumnya sunat. Kapan itu? Ketika yang keluar itu enggak ngotorin, misalnya kayak dicontohkan di sini kadudin seperti ulat belatung ya. Misalnya ada orang pengen kencing, begitu ngeden belatung lompat dari lubang dakarnya itu, jadi yang keluar belatung itu kan bukan barang najis ya. Belatung itu bukan barang kecuali mati. Kalau mati namanya bangkai, itu najis. Lalat itu bukan barang najis kecuali mati, namanya bangkai lalat najis. Orang misalnya lagi sakit misalnya, belatungan di dalam terus keluar belatung, itu nggak wajib cebok ya, sunat hukumnya. Terkadang juga makruh, wakot yukrohu kal istinja minarrih. Makruh itu ceboknya karena kentut. Jadi kalau kentut cebok malah makruh. Kenapa makruh? Buang-buang air ya. Jadi ada cebok yang hukum aslinya wajib, yaitu kalau yang keluar air kencing atau mohon maaf tai. Yang keluar barang suci seperti, atau gini deh, ngeden keluarnya koin satu peletang gitu kan, itu nggak wajib cebok itu ya. Itu sunat ya. Ada yang makruh cebok karena ketut ya, ketut itu makruh kalau cebok. Waktu yang terkadang haram, ada cebok yang haram. Nah, cebok yang haramnya ada dua, haram tapi tetap sah, dan ada haram tapi nggak sah. Artinya walaupun sudah cebok itu tetap harus cebok lagi karena ceboknya nggak sah. Yang haram yang sah itu cebok pakai airnya boleh gosok, boleh nyolong airnya ya. Tetap suci, tetap sah, tapi haram ya. Sama juga orang sholat pakai sarungnya, sarung hasil nyolong, duitnya duit hasil korupsi, sholatnya sah tapi dosa, rugi. Jadi nggak semua yang sah itu pasti halal, enggak. Ada yang sah tapi haram. Contohnya tadi sholat pakai bajunya gosok ya, wudhu pakai air nyolong, sah. Termasuk cebok pakai air orang, apalagi itu aqua namanya, baru beli mau diminum buat cebok. Gimana ceboknya? Sah suci ya, tapi dosa. Orang itu aqua mau diminum, mau dikasih burungnya buat cebok maksudnya. Ada yang haram dan tidak sah. Cebok, misalnya dia peper ya, pepernya pakai makanan. Termasuk nanti syaratnya peper itu di samping boleh pakai batu atau apapun juga yang penting bisa membersihkan kotoran, termasuk tisu boleh. Yang nggak boleh itu kalau pakai sesuatu yang dimuliakan seperti makanan. Ada orang habis berak tuh roti tawar buat peper misalnya, itu haram dan tidak sah meskipun bersih. Akhirnya patatnya nggak bau tai, bau blueberry misalnya, itu tetap harus cebok lagi, nggak sah. Yang haram yang tidak sah.
au, berarti terserah. Cebok itu boleh pakai air saja atau pakai batu saja atau yang seperti batu, pokoknya apapun yang bisa dikatakan mingkuli jamidin tohirin, barang yang jamid-jamidnya bukan barang cair ya, bukan barang cair. Kalau cebok pakai barang cair tapi bukan air, misalnya cebok pakai minyak goreng, nggak sah ya, nggak sah. Jadi yang boleh barang cair cuma air atau pakai batu, berarti peper ya, habis kencing nggak pakai air lagi, pakai batu dilap, diusap ya. Kalau sekarang boleh pakai tisu, sekarang di pesawat, di mana di hotel adanya tisu, boleh. Nanti harus syarat-syaratnya terpenuhi, nanti dijelaskan. Atau apapun yang penting satu barang itu barang yang suci, disuci. Kolikin, kalau itu bisa mencabut, membersihkan najis, ya itu bisa. Terus ghairul muhtaromin yang tidak dimuliakan. Tadi yang contoh yang dimuliakan kan misalnya dia peper, tapi pepernya pakai roti tawar, bersih sih bersih, tapi nggak suci, tetap itu nggak bisa mensucikan, ya. Atau barangnya suci tidak dimuliakan, barang yang tidak dimuliakan, tapi nggak bisa membersihkan. Misalnya barangnya terbuat dari plastik, ya. Kita misalnya habis berapa air besar, plastik kita gulung, bersih apa rata? Rata itu mana? Itu nggak boleh, ya. Tisu boleh. Kalau bukan batu, batu kan ya batu kali aslinya. Bagaimana kalau bukan batu tapi pecahan genteng, boleh asal bersih. Pakai bata merah boleh. Sekarang malah pakai hebel tuh bagus tuh, cara banget tuh itu. Ya tapi nggak usah diusak-usak, dipukul aja, tutul gitu ya. Itu kesian sih. Daun nggak bisa, kalau daun-daun itu kan nggak nyerap. Daun pisang nggak bisa, ya. Daun nggak bisa, karena daun termasuk tidak bisa menyerap, ya. Boleh banyak kertas pun bisa, nggak semua kertas. Kalau kertasnya nggak nyerap, mah rata nggak bisa, ya. Kalau kertasnya semacam kayak tisu ya kayak gitu, bisa punya daya serap, bisa membersihkan. Artinya apa? Kalau diusap itu nggak jadi merata, itu boleh. Ya. Jadi nggak harus pakai air. Misalnya kita kalau itu puncak kencing, buat dingin banget, hanya bawa tisu dia, siapin tisu digulung-gulung, kencing, nggak sampai boleh dibuang, ambil lagi. Tapi sampai bersih ya, jangan netes lagi. Jadi bersih udah pakai celana, nanti uduk sholat boleh. Meskipun yang paling bagus dua-duanya habis pakai tisu disempurnakan dengan air. Atau kalau pilih salah satu ya lebih bagus air. Walaupun pakai batu atau tisu tetap boleh meskipun ada air. Ya, ada syaratnya nanti. Ya, syarat-syaratnya di belakang. Jadi pertama harus bandar. Peper itu harus pakai batu atau benda-benda yang tidak cair. Kalau yang cair nggak boleh. Contoh lain contoh misalnya yang bukan air, air mawar, ya air mawar itu bukan benda padat, nggak boleh harus benda padat. Pertama harus tauhid yang suci, ya nggak boleh benda najis. Juga kholik, kalau itu punya kemampuan membersihkan, menarik, ya, menarik najis. Ghairul muhtaromin ya tidak dimuliakan. Kalau dimuliakan ya nggak boleh, ya. Kecuali memang ada roti tapi rotinya udah gosong, memang udah orang nyebutnya udah bukan makan, pas dibuang itu boleh. Tapi jangan sengaja roti digosongin, haram, namanya mubadir. Ada roti layak dimakan, sengaja dibikin gosong biar nggak bisa dimakan, itu perbuatan ini sudah dosa, ya. Tapi kalau kita bikin roti karena lupa akhirnya gosong hitam tuh nggak mungkin dimakan, itu boleh buat peper.
Ya. Kemudian disini jelaskan, kalau orang cebok pakai air, ya, itu kan wajib memakai air itu secukupnya, nggak boleh berlebihan. Cebok haram berlebihan, karena kalau buang air berlebihan namanya mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Jadi orang yang suka mentakdir, menyia-nyiakan barang, itu berarti dia saudaranya setan. Kita cebok secukupnya. Kalau sudah bersih udah jangan diterusin. Kenapa? Itu buang-buang air nanti. Dan itu bagian sudah haram. Nah, terus bagaimana caranya? Kira-kiranya tahunya bagaimana kalau kita cebok habis mulai besar? Sudah bersih apa belum? Kata ulama, mungkin berdasarkan penelitian. Wa alamatuhu zuhurul khusunah ba'da nu'umah fil dzakari wa amal khunsa bil aksi. Kalau laki-laki tandanya sudah bersih, itu kalau pertama cebok terasa licin tangan kita, sudah terasa kasar. Ini laki-laki ya, waktu baru cebok terasa licin, terus dicebok sampai terasa keset, kasar atau kesetnya, berarti tandanya bersih. Perempuan sebaliknya, perempuan tuh kalau baru cebok rasanya kasar, begitu diteruskan nanti kalau bersih, kalau dia licin berarti itu perempuan. Nggak percaya bisa cebokin istrinya. Coba deh, saya cebokin sekali-sekali, rasain. Ya, kalau laki-laki cebok pertama terasa licin, terus dicebok, kalau dia keset, udah terasa kasar, berarti bersih. Perempuan sebaliknya, pertama cebok rasanya kasar, begitu terus dicebok, digosok, lama-lama jadi licin. Kalau dia licin berarti bersih. Itu tadi kamu praktik cebokin istrinya. Walakinil afdalu an yastanjiya awwalan bil ahjar thumma yurbihuha thaniyan bil ma'. Tadi kan boleh pilih, cebok itu boleh pakai air saja boleh, pakai batu saja atau tisu saja boleh. Ya, makanya kalau di hotel kadang-kadang kan kencing itu nggak ada air, di pesawat apalagi susah air. Gimana kalau ceboknya pakai tisu? Boleh. Ya, nanti ada syarat-syaratnya Pak. Misalnya harus 3, kalau pakai batu 3 batu atau 3 sisi dari batu besar, batunya gede, ya selebar tangan ini. Yang pertama pakai ujung sebelah sini, ya sampai kering. Dan nanti diputar batunya, ulangi sebelah sini, ulangi. Kalau sudah 3 batu masih ada air, tetap harus diulangi lagi sampai artinya minimal 3 batu minimal. Meskipun dengan usapan pertama, karena tadi usapannya pakai hebel yang daya serapnya tinggi tadi itu, habis kencing ditempelin hebel itu kering misalnya, tetap harus 3 kali minimal 3. Nah, tapi kalau sudah 3 kali usap, 3 kali batu masih belum kering juga, masih ada air netes, tetap harus diulang lagi sampai. Nah, saya ulangi, yang bagus memang kalau bagus pertama pakai batu, kemudian disempurnakan dengan air, atau pakai tisu terus disempurnakan dengan air. Tapi kalau salah satu boleh, air saja boleh, pakai batu atau tisu saja boleh. Cuma yang paling bagus kedua adalah air, baru terakhir pakai batu. Riwayat juzu ayat tasir ala ma' au ala salasati ajarin yungki bihinal mahala. Yang bagus memang dua-duanya kan, batu habis batu atau tisu habis tisu air. Tapi boleh salah satunya, air saja boleh, atau 3 batu yang dengan 3 batu itu sudah berhasil membersihkan kotoran. Kalau dengan 3 belum cukup, ya tambah lagi sampai bersih. Intinya jangan kurang dari 3. Kalau baru sekali dia bersih, tetap harus ulang sampai 3 kali. Kenapa?
Ini di Khobar Muslimin, hadis itu di dalam syarahnya dijelaskan berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami para sahabat untuk cebok dengan batu kurang dari 3. Makanya kalau pakai batu minimal 3, itu minimal. Lebih boleh, bahkan mungkin wajibnya jadi dengan satu musabat bersih tetap harus 3 kali. Udah 3 kali belum bersih ya tambah, karena 3 itu minimal ya. Tadi kan syaratnya minimal 3 batu. Kalau sudah pakai 3 batu bersih, ulang lagi sampai 3 kali, 3 batu lagi, 3 batu lagi, berarti siapkan 9 minimal ya. Kan sunnah diulang sampai 3 kali. Kan kewajibannya pertama pakai 3 batu, udah bersih, bikin 3 kali. Ini semua dalam wudhu pun sama, kita basuh wajah sekali sudah rata, ulang lagi sampai rata, ulang lagi sampai rata, sampai 3 kali. Basuh tangan 3 kali, musah kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali, termasuk baca bismillah awal wudhu, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Ya semuanya sunnah 3. Termasuk ini tadi kan cebok pakai batu minimal 3 kali. Kalau sudah 3 dan bersih, ulangi lagi biar sampai 3. Fa'in arokan Isra'alanya berwafat li'anahu yusiru air najasah wa athariha. Kenapa air lebih bagus daripada batu? Karena kalau pakai batu masih ada bekas, ada sisa sedikit, mungkin warna, mungkin bau, masih ada sisa, dan itu dimaafkan. Tapi kalau batu pakai air itu bisa menghilangkan najis sampai akar-akar sampai bersih. Wasyartul istinja'i bil hajari alla yajifal kharij an najis. Cebok pakai batu atau beber tadi itu syaratnya 1, najisnya belum kering. Kencing lama akhirnya kering, udah kering baru pakai batu nggak boleh. Atau buang air besar udah kering baru pakai batu nggak boleh. Kalau sudah kering wajib pakai air. Nomor 2 syaratnya wala yantakhila an mahalli furuji. Najis itu belum pindah tempat. Maksudnya gini, umpama saya kencing, ya kalau najis yang di ujung dakar itu memang masih boleh pakai batu. Tapi najis yang sudah pindah tempat di sekitar sana itu nggak boleh pakai batu. Ya. Najis yang sudah pindah tempat, tidak ada di tempat asli. Contohnya begini, saya buang air besar, tiba-tiba kotoran ada yang nemplok di pantat. Ini nggak boleh pakai batu. Yang boleh pakai batu atau pakai tisu itu najis yang belum pindah tempat, masih ada di tempat aslinya. Sehingga kalau najis sudah ada di betis itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Walayat ro'alinan sun'akhor ajnabiran. Tambah lagi, najis itu belum bercampur najis lain. Misalnya gini, kalau mau cebok habis buang air besar, masih boleh cebok pertama belum kering, 2 belum pindah tempat. Nomor 3, itu najis masih murni, belum kecampuran apa-apa. Kalau misalnya ada kencing mengalir campur tai misalnya, mohon maaf ya, itu udah nggak boleh lagi pakai tisu atau pakai batu. Kenapa? Karena najis tai sudah campur dengan najis kencing. Jadi syaratnya 3, belum kering, belum pindah tempat, belum bercampur najis lain. Fa'ilin tafasyatun min dalika ta'ayyalah. Kalau ada satu syarat yang tidak terpenuhi, syaratnya 3 tadi kan, belum kering, belum pindah tempat, belum bercampur najis lain. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, misalnya udah kering, maka wajib pakai air, tidak lagi dibolehkan pakai batu. Terus waya kita ibu wujuban qabil hajati istiqbal qiblatil an wa yal ka'bah wastiqbaluha fi syahra'i. Bagi orang yang buang air, baik air besar, air kecil, ya, qabil hajat bahasa Arabnya, orang yang sedang buang hajat,
itu wajib menghindari ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Kiblat yang sekarang apa Ka'bah, karena kiblat dulu sebelumnya itu Nabi itu awal-awal sholat ngadepnya ke Baitul Maqdis, ya. Jadi di sana ke Kubatul Hadroh, ada kubah hijau yang ada di Palestina. Itu Nabi dulu kalau sholat dari Saudi, dari Madinah, dari Mekah, itu ngadepnya ke Palestina. Kemudian fawalli wajhaka syatral masjidil, akhirnya diberitakan Allah, pindahkan, arahkan wajahmu syatral masjidil, ke arah Masjidil Haram. Dari Madinah itu berarti ngadepnya ke selatan, karena Madinah posisinya di utaranya Mekah. Nah, ini yang kemudian terjadi perdebatan antara ulama tentang ngadep kiblat. Akhirnya kan ngadep satrul Masjidil Haram, arah Masjidil Satrul arah. Jadi kadang ada masjid kiblatnya dibikin miring, misalnya begini agak miring dikit. Apakah harus seperti itu? Ini ulama berdebat. Saya pilih pendapat yang mengatakan nggak perlu dimiringin. Kenapa nggak perlu dimiringin? Karena Nabi di Madinah, ketika Nabi ditanya kalau sholat ngadep kemana, Nabi cuma bilang bainal masyriq wal maghrib. Kiblat itu adanya antara barat dan timur. Artinya kalau mau sholat cari mana barat, mana timur. Kalau udah ketemu barat timur, maka ketemulah mana arah selatan. Cukup ngadep ke selatan. Dan ternyata diteliti itu enggak simetris, artinya selatannya enggak persis. Jadi kalau orang persis ke selatan, itu enggak kena Ka'bah, agak miring sedikit. Ya. Belum lagi kalau kita kenyataan kita lihat sekarang, Masjid Madinah itu soft awalnya nggak tahu berapa ratus meter itu. Ya. Mungkin ada dari bangsa 200 meter. Soft awal dari besarnya masjid. Yang dalam masjid nyambung yang di luar masjid, karena di masjid emperan. Kalau yang sholat harus ngadep Ka'bah. Ka'bah itu sendiri cuma 20 meter persegi, 20, ya kan? Gambar ada 20 kayaknya, 10 kurang lebih. Artinya apa? Kalau imamnya kena Ka'bah, berarti makmum yang kanan kiri tidak kena Ka'bah. Kalau belum kena Ka'bah, harusnya di Madinah itu softnya dibikin agak melingkar, biar yang ujung kanan kiri juga kena Ka'bah. Tapi nyatanya sampai hari ini, sejak dulu sampai hari ini, di Masjid Madinah itu sholatnya nggak dibikin softnya nggak melingkar. Maknanya apa? Maknanya berarti yang penting sholat itu ngadep ke arah Ka'bah. Karena utara Ka'bah itu di utara, maka orang Madinah cukup ngadep ke, karena Madinah itu di utara ya, Madinah di utara, maka ngadepnya cukup ke selatan. Kita ini posisinya di sebelah timurnya Saudi. Kita di sebelah timur. Berarti kita kalau kita sholat, seandainya ada ke barat itu sudah sah. Cuma tentu lebih bagus kalau kita bangun masjid, lebih bagus kita cari arah kiblat, kan? Dengan alat yang canggih sekarang udah ada alatnya. Kalau enggak, bisa yang pakai alami itu apa? Setahun, dalam 1 tahun, 2 kali matahari ada di atas Ka'bah. Karena matahari kan muncul dari timur, itu mudah kan? Muncul dari timur, nanti ada di selatan. Selatan kita, kalau kita di sini selatan kita. Terus muncul timur barat, hilang. Terus lagi makin ke utara, terus makin ke utara, makin ke lama-lama ada di atas kita matahari. Besok-besok matahari itu muncul dari timur ke barat, tapi dari selatan munculnya. Nah, ini juga sama, Mekah dilewatin matahari setahun 2 kali. Bulan Mei sama bulan Juli, tanggalnya saya lupa. Kita sama Saudi beda 4 jam. Yang berarti kalau pas tanggalnya bulan Juli itu, misalnya tanggal 5 misalnya, tanggal 5 itu ya, bulan Juli, matahari di atas Ka'bah, berarti jam 4 waktu Indonesia, jam 12 waktu Saudi. Itu matahari di atas Ka'bah. Sehingga setiap benda yang berdiri tegak lurus punya bayangan
bayangannya pasti lurus dengan Ka'bah. Ini cara mencari kiblat yang alami. Itu ada di kalender NU, ada di belakang keterangannya, atau kalender pesantren saya Poso ada. Namanya Yaum Rosdil Qiblah, hari meluruskan. Kalau mau bangun dari awal, bangun sesuaikan kiblatnya biar pas, biar masjid ini minimal lurus dengan Ka'bah. Jadi, kenapa? Karena tanggal itu, hari itu matahari di atas Ka'bah. Jam 12 siang waktu Mekah. Jam 12 siang waktu Mekah, sini sekitar jam 4 sore. Cari tanah lapang biar lurus, cari tambang yang besar, kasih badul gitu ya. Maka ini punya bayangannya tambang ini berarti lurus dengan seperti lampu di sini. Ini ada berdirikan, pasti bayangannya lurus ke lampu. Nggak mungkin bayangannya belok ke sana kan. Ya. Tapi kalau masjid sudah jadi, ini masjid sudah jadi, begitu dilihat harusnya miring nih. Padahal kalau miring kan banyak tempat-tempat yang terbuang balik. Ya sudahlah, kalau cuma kecuali fatal, ya misalnya Ka'bahnya ada di sana, ada pesona, itu fatal ya dibalik. Kalau jangan miring-miring dikit, kalau saya nggak usah dimiringin. Yang wajib ngadep Ka'bah harus kena Ka'bah itu orang yang sholatnya di sekeliling Ka'bah. Jelas saya di dalam Masjidil Haram, Ka'bah di situ saya sholatnya, itu nggak boleh, itu meledek namanya. Itu yang di dalam masjid yang Ka'bahnya kelihatan. Pokoknya bagi orang yang melihat Ka'bah harus ngadep ke Ka'bah, gitu kan? Tapi orang yang di luar masjid itu ada ulama berpendapat udah kira-kira Ka'bah kira-kira di mana, kira-kiranya di sana, udah kira-kira. Ternyata Ka'bahnya agak miring dikit, ya udah nggak apa-apa. Ya, itu Ka'bah. Jadi memang ada yang ngotot enggak, pokoknya harus miring, ya harus miring, karena harus ada kiblat, gitu kan. Ulama sepakat harus ada kiblat. Sahabatnya gimana? Betul, ulama sepakat sholat itu harus ngadep kiblat. Cuma yang disebut kiblat itu apa? Ulama beda pendapat. Apakah ada kiblat harus betul-betul kena Ka'bah, atau boleh miring-miring dikit, gitu kan? Ini yang ulama beda pendapat. Seperti bicara riba, ulama semua sepakat riba itu haram karena ini Quran. Ahallallahul bai'a wa harraman. Kalau bicara riba, semua ulama sepakat riba itu haram. Cuma apa yang masuk riba, yang masuk riba, yang enggak riba, ulama beda pendapat. Bank konvensional itu riba apa enggak kalau kita nabung di sana? Ada orang mengatakan tetap motor itu riba. Ada dia pendapat enggak. Orang dia datang bilangnya mau nabung kok, tiba-tiba dikasih, ya udah terima kasih. Jadi gitu. Intinya setiap perkara yang memang riba pasti haram. Ya, kiblat sama. Ada orang kan wajib kiblat wajib, masa ini miring. Ya. Miring ini menurut sebagian ulama masih disebut ngadep kiblat. Dasarnya tadi Nabi di Madinah. Kiblat mana ya Rasulullah sholat? Udah, pokoknya bainal masyriq wal maghrib, antara barat dan timur itu berarti kiblat. Sehingga orang Madinah, saya visit Madinah, ada pendapat mengatakan itu kalau diteliti diambil garis nggak simetris dengan Ka'bah, agak miring sedikit dari Ka'bah. Sampai hari ini nggak ada yang mengatakan orang yang jamaah di Madinah itu nggak sangka. Yang ujung kanan ujung kiri. Kalau yang ujung sana kena Ka'bah, berarti yang sini nggak kena Ka'bah, gitu kan? Kenapa? Karena itu soft awal panjang, sedangkan Ka'bah cuma kurang lebih 10 meter kalau nggak salah. Ya. Artinya jangan terlalu kaku. Dan kembali ke bab kita, orang yang buang air wajib menghindari atau haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sekarang sudah tulis dia ngadep ke timur atau ngadep ke. Yang haram itu fisarot di tanah yang lapang. Tanah lapang misalnya di lapangan. Kalau kita kencing di lapangan, di empang, ya, hindari ngadep ke barat dan membelakangi barat. Ya. Cuma kalau laki-laki ada pengecualian. Laki-laki ukurannya
Kalau perempuan kan badannya ngadep kiblat kan kemaluannya juga ngadep kiblat. Laki-laki enggak. Ada ulama berpendapat kiblat di sana atau kiblat ini kan ngadep kiblat tapi barangnya dibelokin ke kiri. Itu ada yang lama boleh, kalau itu nggak apa-apa karena mancurnya tidak ke kiblat. Nah kalau perempuan kan nggak bisa. Ada yang nanya, Ustaz gimana kalau pakai Islam perempuan? Sampai mancurnya tidak ke kiblat tidak apa-apa. Jadi menghadap atau membelakangi. Ya misalnya ada orang kencing di sini di halaman sholat, ngadep ke sana haram, atau ngadep ke timur haram. Ya, kecuali itu ada di satu bangunan yang memang disediakan untuk buang air. Misalnya kita di rumah punya WC, posisinya memang nggak bisa nih, gimana kalau terpaksa duduknya WC-nya itu nongkrongnya membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, itu tidak apa-apa karena kita di kamar mandi. Yang nggak boleh itu di tanah lapang atau bangunan, tapi bangunan itu bukan untuk buang air, seperti dalam gedung di sekolahan gitu, bangunan sekolahan atau gedung olahraga yang bisa buat badminton itu, di lapangan badminton, kencing di lapangan futsal, ngadep kiblat, membelakangi kiblat tanpa aling-aling depannya, itu haram. Ya, lagi-lagi kecuali kalau tempatnya memang tempat yang disediakan untuk buang air. Kita bikin WC, bisanya ngadep kiblat, ya sudah, ada apa-apa, nggak haram. Atau di tanah lapang tapi ada aling penutup. Penutup itu sekurang-kurangnya tingginya 2/3 diro. 1 diro itu menurut mayoritas ulama 48 cm. 1 diro 48 cm. Berarti kalau dibagi 3 berapa sih? 48 cm bagi 3, 48 bagi 3 berapa? Berapa? 16. 16. Berarti kalau itu sekurang-kurangnya tingginya itu harus 16 kali 2, 32 cm. Maksudnya kalau kita buang air nongkrong, ya, itu maksudnya dengan tinggi tutup 30 cm, 32 cm, ini kan sudah menutupi kemaluan kita, nggak langsung ngadep kan? Ya kan? Ini tentunya bagi yang buang airnya dengan duduk. Kalau buang airnya dengan berdiri, ya tetap harus lebih tinggi. Masa iya penutupnya cuma 30 cm dia berdiri, tetap aja kena kabar burungnya. Intinya apa? Harus ada tutup yang menghalangi antara kemaluan dengan. Bagaimana kalau ngadep kiblat tapi ngadep pohon? Oh, nggak apa-apa kalau gitu. Ngadep kiblat tapi ngadepnya ke pohon. Misalnya ada pohon di sini, ngadep ke sana tapi kencingnya ngadep pohon. Nah, itu boleh, namanya ada penutup. Intinya gitu ya. Di tanah lapang, di bangunan, di gedung-gedung. Kalau memang tempatnya bukan tempat buat air besar, air kecil, hindari ngadep kiblat, membelakangi kiblat kecuali ada tutup di depannya. Tutupnya pun jaraknya nggak boleh lebih 3 diro. 3 diro itu kurang lebih 1,5 meter. Ada tutup kecil di sini, tutupnya di sono, ya percuma. Jadi jarak antara tutup dengan orang yang buang air itu nggak boleh lebih dari 3 diro. 3 diro itu kurang lebih 1,5 meter. Ya. Maka sini ilahnya pun baina wa bainal kiblat sadirun. Haram ngadep kiblat atau membelakangi kiblat itu kalau antara orang itu dengan arah kiblat nggak ada penutupnya. Aukana walau dia belum sadirun, atau ada tutup tapi nggak mencapai 2/3 diro, atau mungkin mencapai aubalahuma wabah udah adu akar di tanah tadi aduin gitu ada, atau ada penutup tapi jauh. Jadi intinya apa? Kalau tempat yang kita pakai buat buang air kecil, air besar, bukan WC, bukan tempat buang air besar, harus ada penutup kalau menghadap kiblat. Habis ini mau ke utara, di sana emak-emak, terus perempuan juga, biar selamat ini kadangnya kalau nggak ke barat nanti boleh, tapi harus tidak penuh penutup. Penutupnya jangan jauh-jauh dan kita jaraknya maksimal 1,5 meter, ya maksimal. Harus tinggi. Kalau kita duduk buang airnya, ya setinggi minimal 32 cm.
Kalau buang airnya berdiri ya harus lebih tinggi lagi, karena fungsinya itu menutup biar kemaluan kita itu tidak langsung menghadap ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Ya. Kama qala ba'du, maka dikatakan sini wal bunyanu fi hadza kasra bisyadil mazkur illa binah al mu'addal qadul hajat fala hurmata fi mutlaq. Jadi bangunan seperti gedung, ya, tempat olahraga atau kelas, ruang kelas itu hukumnya sama dengan tanah lapang. Artinya apa? Tidak boleh ngadep kiblat, belakang kiblat. Kecuali memang bangunan itu dibikin untuk buang air. Kita di rumah punya kamar mandi, WC kita ngadep kiblat boleh. Karena memang itu dibuat tutup, ada tutupnya khusus buat buang air besar atau air kecil. Ya. Wa kharaja bi qaulina ala maka kiblatan awwalan ka Baitul Maqdis fastiqbalu wa istiqbalu makruhun. Tadi kan dikatakan yang Arab itu kan kiblat yang sekarang. Ya. Ini mengecualikan kalau itu kiblat zaman dulu yaitu Baitul Maqdis. Maka sholat buang air menghadap Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis itu hukumnya makruh, tidak haram tadi makruh, gitu ya. Ya. Ini kejadian ya. Ini ada dua masjid itu bersampingan bareng. Misalnya di masjid sebelah sana masjid. Jaraknya. Ini nggak ada jarak, langsung bimbing ketemu. Oh, DPR. Ya, tapi satu masjid ini LDII. Ya. Itu namanya kan. Ya. Itu. Ya. Yang saya bertanyakan itu sholatnya itu di situ saya kan sholat Jumat. Ya. Sholat Jumatnya bagaimana? Karena ada dua masjid. LDII yang disebut. Masih muat kalau disatukan. Kalau disatukan masih muat nggak? Dua masjid itu. Yang LDII ini khusus buat jemaah mereka. Jadi tidak menerima jemaah doa dan khusus jemaah mereka. Kalau sebelah ini nampaknya bikin masjid itu nampaknya jadi nggak tahu dapatnya ini masjid ini atau jadi apa gitu karena LDII di daerah situ nampaknya gimana gitu kan mereka. Nah, sholat Jumatnya ini bagaimana hukumnya? Karena saya sholatnya dan LDII-nya kan nggak boleh masuk situ. Ya. Artinya dicuci kalau gitu masuk ke situ. Sholatnya gimana? Ya. Jadi sholat Jumat itu syaratnya satu kampung itu harusnya cuma satu. Aslinya ya, satu kampung itu hanya boleh ada satu Jumatan. Itu aslinya. Tapi kalau masjid itu nggak muat atau masyarakat tidak mungkin disatukan karena bertengkar ya. Musuhan antara sono ke sana ke sini kalau bertemu jangankan di luar sholat pun ikut-ikutan ya. Atau mungkin kalau digabungkan bahaya, harus nyebrang kali, harus nyebrang jalan raya gitu kan. Nah, intinya apa? Jumatan aslinya harus satu, tapi bisa jadi boleh 2, 3, dan 4 sesuai kebutuhan. Kalau memang tidak bisa disatukan, itu bisa tadi nggak muat mesinnya. Ini bisa juga muat, bikin lagi itu boleh. Ya. Tapi kalau terjadi 2 Jumatan yang tidak memenuhi syarat, nggak bisa apa? Nggak ada permusuhan, juga masih muat, juga nggak timbul bahaya apa-apa, tapi bikin 2. Maka yang satu mas satu, yang mana yang satu yang sah? Yaitu Jumat mana yang takbiratul ihramnya duluan. Ya. Jumat yang takbiratul ihramnya dulu. Misalnya 2 masjid ya tadi, kalau memang nggak mau disyarat, kan yang sah yang satu. Kalau masjid sini yang mulai takbir duluan imam, Allahu Allahu Akbar, berarti dia sah. Masjid yang sana nggak sah, karena ukurannya bukan akhir tapi mulai. Ini beda dengan balapan motor. Kalau bermotor kan siapa yang nyampe duluan. Kalau sholat tidak, siapa yang takbir duluan. Ya, kalau Allahu Akbar, rasa. Itu kalau nggak mau disyarat, kalau mau disyarat nggak apa-apa.
Ya tinggal itu mau disyarat apa enggak, saya nggak tahu kondisinya. Ya, memang gini, apa hukumnya melarang orang masuk ke masjid LDI? Itu kan satu pertanyaan sendiri. Jawabannya memang gini, ada masjid yang wakafnya tergantung wakif. Wakafnya untuk siapa? Gitu kan? Kalau masjid itu perlu nggak dijelaskan, pokoknya wakaf masjid gitu aja. Pokoknya seperti kebanyakan orang kan nggak ada nyebut ini wakaf khusus NU, wakaf khusus Muhammad, nggak ada. Orang wakaf masjid ya wakaf. Kalau wakafnya seperti itu, orang yang melarang itu dosa. Saya mau masuk masjid LDII, karena kebetulan pengurusnya orang LDII, saya dilarang. Yang melarang itu dosa. Ya. Kecuali memang ini wakaf masjid khusus orang Betawi misalnya. Memang wakafnya seperti itu, ya memang berarti pengurus masjid berhak melarang selain orang Betawi, gitu kan? Karena memang idza syaratul waqif untuk biasartuannya, kalau orang punya wakaf, punya syarat, ya, itu harus diikuti syaratnya. Tapi kalau enggak, itu enggak ada. Jadi intinya gimana jumatannya? Mana yang takbiratul ihram duluan, dia yang sah. Karena Pak Jumatan harus satu. Ketika satu sudah Jumat, berarti yang lain nggak bisa bikin lagi, dia harus ikut. Ya ini kalau mau hati-hati, yang itu suruh duluan terus saja. Suruh duluan terus, pasti ya benar, pasti sah. Jelas yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ada perwalian di sekolah. Ini bertanya, yang pertanyaannya adalah perempuan tadi. Jadi dia 2 tahun yang lalu pernah mengandung anaknya ini keguguran sehingga meninggal sebelum sempat melahirkan. Berapa bulan? Sekitar 5-6 bulan. Iya. Kemudian dikasihkan kan akhirnya sama orang tuanya diberikan nama Tribor karena belum ketahuan jenis kelaminnya laki atau perempuan. Dia bertanya kepada saya karena saya tidak tahu jawabannya, saya bilang tapi jadikan PR nanti akan saya tanya ke kiai saya. Artinya hukumnya bagaimana kita memberikan nama untuk bayi yang belum lahir tapi keguguran, jadi kita berikan nama, apa hukumnya seperti itu? Ya. Ada namanya terbaik apa? Ya. Jadi nafur ya, bayi yang dalam kandungan itu sudah mulai dipasang ruh ketika bayi umur 4 bulan. Jadi 4 bulan, pas misalnya hari ini umur bayi dalam kandungan itu pas 4 bulan, hari ini dipasang ruhnya, juga ditulis takdirnya, kaya, miskin, pinter, bodoh, ajalnya umur berapa, itu ditulis. Ketika 4, artinya apa? Janin ketika sudah 4 bulan itu sudah mulai hidup. Dia butuh makan. Apa makanannya? Makanannya bayi ternyata darah haid. Bukan darah haid yang masuk, artinya darah yang kalau nggak dimakan jadi haid. Ya, makanya orang hamil itu nggak keluar haid. Kenapa? Karena darah itu dimakan bayi. Ketika nggak dimakan bayi, dia jadi darah kotor, keluar di darah haid. Jadi kita semua ini dulu waktu di dalam kandungan ibu kita, yang kita makan itu bukan hanya susu ibu. Ketika di kandungan kita sudah makan darah ibu kita, maka hubungan dengan ibu itu sangat kuat, lahir batin. Pernah kita berada di rahimnya 9 bulan. Di sini juga kenapa orang nifas itu maksimal 60 hari. Ini filosofinya. Kenapa orang nifas maksimal 60 hari? Karena nifas ini adalah darah yang mestinya jadi darah haid, tapi nggak keluar dan belum dimakan bayi. Kan rahim itu kalau hamil, orang perempuan hamil, rahim itu mulutnya terkunci kan.
yang biasanya tiap bulan keluarin darah haid ini nggak bisa keluar darah haid, sehingga kumpul di rahim, nggak dimakan janin karena janin belum hidup, sehingga 4 bulan pertama darah haid yang mestinya keluar nggak keluar, kumpul. Begitu nanti lahir bayi keluar sebagai darah nifas. Maka 60 hari maksimal. Kenapa? Karena haid itu maksimal 15 hari. Perempuan haid maksimal 15. Taruhlah kalau dia maksimal terus haidnya 15 kali 4, jadi berapa? 60. Ini kenapa nifas itu 60? Ya karena sebenarnya itu kumpulan dari darah haid selama 4 bulan. Makanya biasanya kalau orang haidnya 10 hari misalnya, biasanya haid baru. Dan ini nifasnya biasanya kurang lebih 40 hari. Yang biasa haidnya seminggu, ya seminggu hari 4. Itu nifas biasanya. Nah kembali, ketika janin sudah 4 bulan, takdirnya bakal anak-anak kita yang sekarang ini kaya apa miskin itu udah selesai, dia tinggal jalani skenario Allah aja. Sudah ditulis, ini anak bakal nikah berapa, itu udah ada tulisan semua, tinggal jalani kaya miskin. Makanya nggak ada perintah Allah kepada orang tua untuk didik bagaimana caranya cari duit, nggak ada. Yang ada orang tua diperintahkan ngasih nama yang baik, ngasih pendidikan agama yang baik, menikahkan kalau udah waktunya. Nggak ada perintah agama orang tua wajib didik anaknya bagaimana cara nyari duit, nggak ada. Kenapa? Karena anak kita yang lahir nanti kaya apa miskin sudah selesai. Takdirnya miskin, kita sekolah itu bukan kedokteran jadi dokter benar. Tugasnya di Papua, sana miskin juga dokter. Ada juga nggak sekolah, tapi artinya kalau kita jadi duit kaya juga, jadi nggak ada hubungan. Jadi kalau menyekolahin anak, jangan niat anak biar kaya, nyesal nanti. Anak biar benar, biar pintar, itu artinya udah biar jadi soleh. Ketika sudah 4 bulan, ini kaitannya juga dengan apa namanya? Ketika nanti lahir, karena sudah ada ruhnya, walaupun kekuburan terus meninggal, ini sunnah dikasih nama. Ya, kalau sudah jelas lagi perempuan, kasih nama yang pantas buat ya sesuai kelaminnya. Kalau misalnya udah 8 bulan keguguran kan kelihatan kelamin laki perempuan. Kalau laki-laki kasih nama Abdullah, nama terbaik, atau Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, yang ada abu-abunya lah. Ya. Kalau dia perempuan, ya kasih nama yang baik, nama Khadijah, nama-nama istri Nabi, ya. Fatimah misalnya. Itu sunnah. Nomor 2, tetap sunnah diakikahin. Ya, karena dia pernah hidup, ya. Sunnah diakikahin. Akikah itu kalau laki-laki bagusnya 2, bagusnya nggak harus, sebaiknya 2. Kalau nggak jelas bagaimana? Ya kalau nggak jelas bikin aja 2, siapa tahu dia laki-laki. Ya, yang penting udah nafru ya, udah 14 lebih. Kalau belum jelas lagi perempuannya, namanya cari nama yang pantas buat laki dan perempuan. Kalau di Arab itu nama Maisarah. Maisarah itu kalau di Arab, ya laki ya perempuan Maisarah. Zainab, itu laki ya perempuan ada nama Zainab. Ya. Intinya Pak, kalau sudah 4 bulan lebih dalam kandungan terus keguguran, 1 sunnah dikasih nama. Ya, nanti termasuk orang yang akan dibangkitkan di akhirat. 2, sunnah diakikahin. Justru kalau saya bilang itu harus akikahin. Kenapa harus? Ini anak dijamin masuk surga, dijamin. Anak-anak kita yang belum balik meninggal, kita punya anak TK meninggal, SD meninggal, belum balik, itu pasti masuk surga. Dan dia akan diizinkan memberi syafaat ke orang tuanya kalau dia dibikinin akikah sama orang tuanya. Ya, artinya kalau orang tua mau disyafatin modal gitu loh, mau jadi syafatin kalau kambing nggak mau. Ya, makanya akikahin kalau anak kecil mati masih kecil, akikahin sayang. Ketika udah diakikahin, tinggal bapaknya berusaha mati bawa iman, biar dosanya banyak tidak apa-apa kalau dibawa iman. Yang nggak mungkin disyafaati kalau mati nggak bawa iman, nggak mungkin disyafaati, pasti neraka selamanya. Ya, khalidina fiha. Nah, jadi saja tetap dikasih nama. Kalau nggak jelas lagi perempuan, ya kasih nama yang pantas buat lagi perempuan.
Sunnah diakikain walaupun udah meninggal, ya. Ini apa namanya, hukumnya sunnah nggak wajib, tapi memang baiknya seperti itu, ya. Jadi kalau udah 4 bulan karena udah tulis takdirnya. Biasanya kalau bayi lahir sebelum 6 bulan itu memang kemungkinannya kecil untuk bisa bertahan hidup. Ini penelitian ulama nih, ya, penelitian ulama. Kalau bayi lahir setelah 6 bulan, dalam kandungan 6 bulan lebih, lahir insya Allah bisa bertahan hidup. Meskipun mungkin awalnya harus dibantu dengan inkubator apalah, tapi insya Allah. Makanya dalam tradisi NU Ahli Sunnah wal Jamaah, orang kalau hamil begitu 6 bulan lewat masuk 7, bikin acara 7 bulan itu sebenarnya lebih karena tasyakuran. Alhamdulillah masa kritis sudah seolah-olah nak mulai lahirlah kamu udah 6 bulan lewat gitu loh. Alhamdulillah. Lah acara 3 bulanan di Betawi tidak semua bikin, kalau di Jawa rata-rata bikin. Kamu hamil 3 mau naik 4, bikin selamatan namanya 3 bulanan. Ini justru yang lebih penting dari 7 bulan. Kenapa ini doa? Kan tadi saya katakan kalau 4 bulan itu kan dapat takdir baik buruk itu ketika 4 bulan. Nah, sebelum ditulis takdir itu kita, ya Allah, itu kandungan yang di perut istri saya, ya Allah, mudah-mudahan dapat takdir yang baik, panjang umur, murah rezeki, pinter, soleh. Itu ketika menjelang 4, kita udah ustaz, kiai, orang-orang soleh berbantu doa, mohon para kiai mohon doa mudah-mudahan nanti anak yang dalam kandungan itu ketika pas 4 bulan dapat. Ini juga jangan pelit. Kalau acara ini undang orang sebanyak-banyaknya, jangan salah simbolis, jangan. Kenapa? Kalau yang kita undang orang solehnya banyak, kita tuh kalau mampu ya. Siapa tahu si soleh ini enggak soleh yang ini, Habib ini enggak Habib yang ini. Ini kadang-kadang simbolis aja lah, 5 orang aja harus keluarga turun keluarga semuanya gak ada yang soleh. Salah. Kalau mau justru kalau 7 bulan gak usah amalin, tidak apa-apa. Yang mau 4 bulan ini undang orang sebanyak-banyaknya, cari yang soleh-soleh, ya. Biar bantu doa, biar nanti dapat takdir yang baik, gitu loh ya. Termasuk niatkan as-sadaqah dan faul bala, ketika kumpul orang kan kasih makan tuh. Ya Allah, dengan sedekah ini mohon jauhkan bala, terutama bala daripada takdir anak yang dalam kandungan, mudah-mudahan dapat takdir yang baik. Itu penting. Maka yang dulu anak yang bikin duit bikin anak lagi sekarang. Jangan itu dikasih lain waktu 4 bulan tuh didoain lagi. Ada lagi banyak saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kiai, istri saya pernah belanja, terus pas giliran bayar duitnya kurang. Giliran besoknya mau bayar, kata si penjual, ini Bu, utang ibu sudah ada yang bayar, sedangkan istri saya nggak merasa bayar utang itu. Terus uang yang mau buat bayar itu sebaiknya gimana Pak? Dipakai masukin ke kotak amal apa dipakai kita pakai halal gimana? Ya. Kita punya utang kita dibayarin orang. Kita ke orang mau bayar utang, udah bawa duitnya 100.000 bayar utang. Kok bayar utang? Enggak, udah lunas dibayarin orang. Lalu orangnya nggak mau disebut namanya, tapi udah bayar, udah lunas, nanti nggak punya utang. Sebaiknya uang ini kalau bicara baik ya buat sedekah, kasih anak yatim. Kalau bicara, tapi bicara halal, ya sudah nggak jadi bayar utang, nyate, tidurin boleh. Apalagi aja kita ya. Intinya itu duit halal. Dan kalau mau baik, ya sedekahin. Cukup ya.